Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di perkuliahan Praktikum Sistem Informasi Akuntansi. Untuk materi kali ini yaitu tentang sales ya. Jadi sebenarnya sales dengan forecast itu konsep pengerjaannya sama. Perbedaannya hanya kalau dia forecast ya, hubungannya dengan supplier. Jadi pembelian ini dimaksudkan adalah perusahaan melakukan beli barang kepada supplier ya. Sedangkan sales itu adalah penjualan atau jual, berarti kita hubungannya dengan customer. Kita menjual barang kepada pelanggan atau customer. Oke, baik, di sini saya punya kasus tentang sales. Silakan masuk di myopnya comment sales, kemudian sales register. Sama persis tampilannya dengan forecast. Forecast register. Seperti di forecast, date from-nya itu kita ubah di awal tahun. Nah, di sini kasusnya tahunnya adalah 2011. Berarti untuk awal tahun date from di sales register itu adalah tanggal 1 bulan 1 2011. Oke, di enter saja, nanti akan muncul transaksi yang berhubungan dengan sales atau customer. Oke, baik. Sama di forecast, di sales juga memiliki 3 faktor atau nota. Nah, di sini ada quote, warnanya sama di forecast ya, warna orange. Kemudian order warnanya kuning, dan yang satunya invoice. Kalau di forecast itu bill ya, tagihan. Kalau di sini invoice ya, pendapatan. Jadi sama ya, quote itu untuk permintaan, order itu untuk pemesanan barang, dan invoice itu penjualan. Jadi pada saat terjadi penjualan masuknya di invoice. Baik, kita ke kasus ya. Di sini tanggal 1 penjualan 5 unit barang TV 2102 kepada mekanik elektro, syaratnya 3/10 N/30. Oke, baik. Untuk kasus ini penjualan berarti masuknya invoice ya. Invoice penjualannya secara kredit. Karena apa? Karena di sini ada syarat 3/10 N/30. Berarti masuknya invoice ya. Penjualannya kredit. Kembali ke myop. Nah, di sini kita input transaksinya, tapi sebelumnya diingat karena di sini bentuk notanya atau faktornya bentuknya adalah jasa, langsung deskripsi, tidak ada untuk item number. Berarti kita ubah dulu layoutnya. Di bagian bawah silakan klik layout. Kita pilih yang kedua, item. Jadi nanti ada item number ya. Oke. Nah, tampilannya seperti ini. Diingat-ingat ya. Jadi pada saat baru memulai transaksi di forecast atau sales, itu harus ubah dulu bagian layoutnya. Baik, lanjut. Kerjakan seperti biasa dari atas. Customernya adalah mekanik elektro. Turun ke bawah bagian tanggal. Silakan diubah dari tanggal, bulan, dan tahun. Oke. Turun ke bawah ship. Nah, kalau di forecast kemarin itu adalah receive. Nah, di sini untuk bagian field awal itu adalah ship. Nah, shipnya sebanyak 5 unit barang. Back order juga sama. Ya, jadi pada saat kita misalnya memberikan barang itu kurang, bisa masukkan back ordernya berapa. Oke, item numbernya TV 2102. Oke, harganya sudah otomatis muncul ya, karena ini kita input dari inventory. Kemudian ada syaratnya. Oke, syarat itu kita input di term bagian invoice atas ya. Ada term, silakan klik panahnya. Nah, di sini payment is due-nya pilih yang ketiga, sama ya di forecast. In a given ada crash of day. Discount day seperti biasa ya. Di sini untuk diskon day berarti kan yang 10 hari ya. 3/10 itu berarti mendapat diskon 3% jika membayar dalam jangka waktu 10 hari. Nah, sedangkan N/30 itu adalah batas
pembayaran atau pelunasan. Nah, berarti di sini untuk diskon day kita ambil adalah 10. Balance due day berarti itu adalah pelunasan atau pembayarannya 30 hari. Kemudian diskonnya di sini 3%. Monthly charge for late payment. Nah, di sini adalah charge denda keterlambatan bayar. Nah, di sini tergantung dari perusahaan. Kita kosongkan saja. Baik, silakan di oke. Kalau sudah ya, tidak ada lagi keterangan lain. Jangan lupa pajak freight-nya di not reportable. Sudah record. Selesai. Lanjut tanggal 2. Permohonan 2 unit MCH oleh Budget Teknik. Oke, kalau permohonan berarti kita pakainya quote. Silakan new quote atau Anda pilih terserah new di mana saja, kemudian pilih faktur quote. Budget Teknik. Oke. Turun ke bawah tanggalnya tanggal 2 bulan 10 2011. Oke. Untuk ship 2 unit MCH harganya otomatis, tidak ada keterangan lagi. Silakan pajak freight-nya di not reportable, save quote. Oke, lanjut tanggal 5. Penjualan 10 unit DVD oleh Sempurna Elektro secara tunai. Oke, di sini kita adalah invoice penjualan tunai. Kalau dia penjualan tunai ada paid today sama di Purkes kemarin. Ya. Kalau dia bayar tunai atau ada uang muka, masukkan nilainya di paid today. Oke, caranya seperti ini. Silakan di new saja di mana saja, yang penting pilih invoice. Kalau sudah, silakan panggil customernya. Turun ke bawah tanggal 5. Shipnya itu sebanyak 10 unit DVD. Oke, harganya ini. Kemudian secara tunainya itu paid today-nya kita input sesuai total amount yang ada di atasnya. Oke, 3.300.000. Jangan lupa di enter atau tab supaya balance due-nya muncul nilai 0. Kalau sudah di NT saja, silakan di record. Next, tanggal 7 dibuat faktur order atas 5 unit TV 2101 oleh Budget Teknik, di mana barang akan dikirim pada tanggal 19 Oktober. Oke. Dibuat faktur order. Oke, udah jelas di situ adalah order. Kemudian 5 unit TV 2101 oleh Budget Teknik, di mana barang akan dikirim pada tanggal 19 Oktober. Oke, kalau ada keterangan waktu ya. Keterangan waktu itu maksudnya adalah promised date. Oke, baik. Kita buat faktur order. Pilih yang kuning. Kemudian Budget Teknik. Oke, muncul seperti ini, di escape saja, tombol escape. Date, jangan lupa tanggal 7 bulan 10 2011. Untuk shipnya 5 unit TV 2101 ya. Kemudian promise date-nya tanggal 19 bulan 10 2011. Oke, kalau sudah pajak not reportable untuk freight-nya silakan di record. Next, tanggal 18 menerima 2 unit barang yang rusak dari Sempurna Elektro atas penjualan tanggal 5. Oke. Di sini menerima barang yang rusak. Barang yang rusak berarti di situ adalah retur penjualan. Nah, sekarang kita cek dulu. Sempurna Elektro itu berarti di tanggal 5 Oktober ya, yang ini berarti. Nah, kita lihat. Di sini saya sudah buat keterangan bahwa penjualannya tunai. Tanggal 5 itu penjualan tunai. Oke, kita sudah punya catatan seperti ini. Silakan masuk di Mayopnya. Untuk retur pada Purkes dan sales caranya sama ya.
Kalau di Purkes itu kita pakai new bill, di sini kita pakainya new invoice. Oke, silakan teman-teman pilih new invoice. Kemudian customernya Sempurna Elektro. Turun ke bawah, tanggalnya tanggal 18 bulan 10 2011. Ke bawah lagi. Nah, untuk retur sama pakai tanda min ya. Tanda min atau kurang. Min 2. Kalau sudah barangnya tanggal 5. Nah, di sini tidak ada keterangan ya. Tidak ada keterangan barangnya apa. Kita lihat yang tanggal 5 itu adalah DVD ya. Oke, harganya 660. Turun ke bawah, pajak freight-nya itu not reportable. Kalau sudah silakan di record. Oke, ini keluar saja. Silakan masuk di return and credit. Ada satu nota yang kita buat tadi ya. Oke, apakah dia pay refund atau apply to sell? Karena di sini penjualannya tunai, berarti pakainya pay refund. Silakan pilih pay refund. Nah, karena tidak ada keterangan apa-apa ya, di sini saya tidak ada keterangan bahwa dia mau didepositkan ke kas di tangan atau kas bank. Berarti kita biarkan saja kas di tangan. Langsung saja turun ke bawah, tanggalnya tanggal 18 bulan 10 2011. Kalau sudah silakan di record. Next, tanggal 19 dikirim barang atas faktur order. Berarti kan ada hubungannya dengan tanggal 7 ini yang ada promise date-nya. Oke. Di sini yang tanggal 7 itu adalah faktur order ya. Faktur order. Dari order, kalau kirim barang, ada barangnya, berarti hubungannya dengan invoice. Change to invoice. Silakan masuk di faktur order ya. Tadi kita ada buat ya, yang tanggal 7. Nah, ini ada promise date-nya tanggal 19. Kita change to invoice. Di bawah ada change to invoice. Silakan teman-teman klik saja. Nah, nih. Nah, di kasusnya di sini ada syarat 2/10N/30. Berarti kita inputkan dulu terminnya. Oke, kerjakan paling atas. Termin in a given of days. Diskon day-nya berarti 10. Balance due day-nya 30. Diskonnya 2%. Oke, kalau sudah oke. Tidak ada keterangan lain lagi, silakan teman-teman record. Nah, ini untuk tanggal. Oh ya, kita ubah dulu tanggal ya. Oke, tanggalnya kita ubah dulu. Nah, yang promise date-nya ini kita pindahkan ke date nih. Jadi tanggalnya yang tadi tanggal 7 kita ubah jadi tanggal 19. Lanjut tanggal 20, diterima pembayaran piutang bulan lalu 5 juta dari Sempurna Elektro. Oke, di sini berarti kita terima piutang orang. Untuk piutang ya, silakan masuk di open invoice. Di sini piutang bulan lalu untuk Sempurna Elektro. Di sini ada Sempurna Elektro, kebetulan cuma satu ya. Kemudian di bawah itu adalah receive payment. Nah, jadi kalau di Purkes kemarin kasusnya kalau kita bayar utang masuknya pay bill ya. Kalau di sales itu namanya receive payment. Menerima pembayaran. Silakan diklik receive payment-nya. Dengan catatan pilih yang Sempurna Elektro ya. Klik. Nah, nih. Tidak ada keterangan apa-apa ya. Apakah dia mau didepositkan ke kas di tangan atau bank gitu, tidak ada. Kalau tidak ada, biarkan saja kas di tangan ya. Kalau sudah turun ke bawah, tanggalnya itu adalah tanggal 20 bulan 10 2011. Untuk amount receive sebesar 5 juta untuk piutang bulan lalu. Berarti di sini 5 juta. Oke, enter atau tab supaya meyakinkan bahwa benar inputannya. Nah, kebetulan cuma satu dan ini juga memang bulan lalu ya. Piutang bulan lalu. Silakan di amount applied-nya sejajar di bulan 9. Klik. Nah, kalau sudah silakan di record. Next, tanggal 23.
Penjualan 5 unit KSM kepada mekanik elektro dengan syarat 2/10 N per 30. Oke, sudah jelas penjualan. Berarti itu adalah invoice. Nah, sekarang penjualannya bagaimana? Apakah tunai apa kredit? Nah, di sini ada keterangan syarat 2/10 N per 30, berarti penjualannya kredit. Kita ke Mayop. Silakan new invoice. Itu mekanik elektro, turun ke bawah, tanggalnya tanggal 23 bulan 10 2011. Turun lagi ke bawah, 5 unit, item numbernya KSM, harganya biarkan aja 264 juta, jadinya 1M, gak apa-apa. Oke, kemudian di sini ada syarat 2/10 N per 30, bagian term ya, input dulu seperti tadi. In a given, diskon D-nya berarti 10, ini 30 dan 2%. Baik, oke. Kalau sudah tidak ada keterangan lain, silakan pajak breaknya di not reportable ya. Record. X tanggal 23. Diterima 1 unit KSM dari mekanik elektro dikarenakan barang tersebut rusak. Oke, anggap saja di sini tanggal 23 kita jual barang, kemudian dicek barangnya ternyata ada 1 rusak, dan customer kita mekanik elektro mengembalikan 1 unit barang KSM. Oke, sama ini adalah kasus retur sama dengan purkes. Silakan masukkan customernya, tanggalnya tetap, kemudian min 1 ya, jangan lupa min pakai tanda kurang, kemudian KSM. Kalau sudah, pajak breaknya di not reportable, enter atau tab, silakan di record. Keluar, masuk di return and credit. Nah, di sini tadi kita ada buat mekanik elektro untuk tanggal 23 ya. Yang pertama itu penjualannya secara kredit. Berarti kalau secara kredit masuknya di apply to sell. Silakan teman-teman klik apply to sell. Biasakan dari atas, date-nya tanggal 23 bulan 10 2011. Nah, yang mau di retur hati-hati ya. Di sini yang kita mau retur adalah tanggal 23. Berarti sejajar tanggal 23, klik amount applied-nya. Silakan di record. Lanjut tanggal 27 diterima 50% pembayaran hutang bulan lalu dari budget teknik. Di sini kita terima pembayaran hutang ya. Jadi receive payment. Silakan masuknya di open invoice, cari budget teknik. Kebetulan di sini budget teknik ada 2. Pilih salah satu, terserah yang mana. Kalau sudah, klik receive payment. Nah, di sini karena saya tidak punya keterangan, di sini adalah kas di tangan, biarkan saja kas di tangan. Kecuali kalau saya bilang depositnya ke bank, nah baru kita ubah jadi bank apa. Oke, baik. Kalau sudah, silakan date-nya itu kita ubah tanggal 27 bulan 10 2011. Amount receive-nya, di sini 50% pembayaran hutang bulan lalu. Hutang bulan lalu kita lihat berapa? Di sini hutang bulan lalu berarti yang tanggal 30 bulan 9. 27.500.000. Oke. 50% dari 27.500.000 ya. Kita bagi 2 aja. 13.750.000. Oke, berarti untuk amount-nya 13.750.000. Baik, kalau sudah tanggal 30 bulan 9 sejajar, silakan klik amount applied-nya di sini. Kalau sudah, silakan di record. Oke. Baik teman-teman, itu adalah materi tentang sales dan pengerjaannya sama persis dengan purkes. Kalau Anda paham purkes berarti paham juga sales. Perbedaannya nanti saya akan kasih tahu di materi selanjutnya. Baik teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di materi selanjutnya.